Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens part 115. Chapter 915 sampai 917. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Kemunculan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan, hampir menutupi sinar matahari di langit. Cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan yang tidak terduga ini. Banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tinju Xiaoyan telah membuat kontak secara terang-terangan dengan roh yang ganas itu. Namun, cahaya aneh yang muncul dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang, yang sepenuhnya memblokir kekuatan menakutkan di tangan roh yang ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba, tetapi itu sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin putih salju kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul, ketika itu menargetkan dan menutupi roh ganas itu, masih menyebarkan kekuatannya. Saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh, mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari daerah kekuatan hisap. Pekikan menyedihkan yang dipancarkan dari roh ganas mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan dari pelarian roh ganas itu tidak berhasil. Tian Huo Zunze di dalam cincin, tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Cahaya yang luar biasa kuat meletus, dan kekuatan hisap bertambah beberapa kali. Roh yang ganas mulai memancarkan gelombang teriakan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang terdesak di bawah batu saat berusaha melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di dalam hatinya, Xiaoyan tanpa sadar juga merasa kaget saat melihat roh yang ganas ini semakin dekat ke cincin, meskipun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka Tian Huo Zunze mampu menampilkan skill seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan. Setidaknya, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia katakan. Xiaoyan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Douzong dengan cara yang begitu mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik dalam menghadapi roh ganas yang dimiliki Tian Huo Zunze, teknik apapun masih membutuhkan beberapa kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tian Huo Zunze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya, kemungkinan akan menemukan bahwa yang tidak beruntung itu adalah dirinya sendiri. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiaoyan, pelindung Xuan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh yang ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari kabut hitam. Perlawanan dari roh yang ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Xuan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan gaya hisap. Xiaoyan, bantu aku. Cahaya kuat terus menyembur dari atas cincin. Namun, dalam menghadapi perlawanan dua Douzong, bahkan Tian Huo Zunze pada akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiaoyan. Hati Xiaoyan menegang saat mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa Tian Huo Zunze telah menahan sedikit, dia masih bukan tandingan untuk kombinasi dari roh ganas dan pelindung Xuan. Dia dengan cepat bertanya, apa yang bisa saya bantu? Pindahkan kekuatan spiritual Anda ke dalam cincin. Tian Huo Zunze tidak mengatakan apapun yang tidak perlu, pada saat kritis ini saat dia menjawab dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Matanya segera menutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Itu segera melonjak ke cincin putih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kusam telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiaoyan, kekuatan isap yang keluar dari cincin segera dikalikan beberapa kali lipat. Setelah hanya mengambil beberapa langkah mundur, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan hisap yang meledak. Tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan. Namun, di saat berikutnya, ia dengan tergesa-gesa mempertahankan posisi aneh, dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiaoyan hanya setengah meter. Xiaoyan bahkan bisa mengendus kekuatan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Bajingan, kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit, bergejolak dengan intens. Itu samar-samar menunjukkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh yang ganas, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini berangsur-angsur berubah mendukung Xiaoyan, ketika dia memberi cincin itu kekuatan spiritual lebih banyak.
Pemandangan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka langsung terpana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu. Namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Suan yang agak bingung dan jengkel, bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang yang merasakan perasaan tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Do Zong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Do Huang. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Do Huang biasa, roh ganas dan pelindung Suan keduanya elit asli Do Zong, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang berani menepuk dada mereka, dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan elit Do Zong tidak dapat lakukan, sedang dilakukan oleh pria muda berjubah hitam di langit, di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng saat ini juga sangat jelek. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan sombong Xiao Yan, perlahan menegang sejak cahaya yang kuat muncul. Tidak peduli bagaimana cara dia menebak, dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Suan. Han Feng tahu bahwa teknik Do teratai api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Do semacam itu saat ini. Namun, penampilan pelindung Suan dan roh yang ganas, menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Keyakinan luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan, bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh bersamanya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang kesulitan bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiao Yan memutuskan untuk bertemu dengan roh ganas dan pelindung Suan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa pikiran bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang yang berhati-hati ini. Untungnya saya tidak terlibat. Hihi, aku yang dulu seharusnya memperlakukan ini seperti menonton pertunjukan. Sebaiknya hindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini, di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi pada kesempatan pertama, jika ada peristiwa tak terduga terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundurnya, bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ying San tua, lakukan. Bunuh Xiao Yan. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh, terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit, dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam, yang diaglomerasi dari Doqi muncul darinya. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas, saat itu dengan keras akan menembus leher Xiao Yan. Huff, pedang panjang baru saja bergerak, ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok yang anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih pedang panjang itu. Udara keabu-abuan meletus dan kekuatan korosif yang kuat, seketika merusak pedang panjang itu menjadi ketiadaan. Setelah itu, telapak tangannya terangkat. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan benang bau samar, muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius, saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya ini. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis ke bawahnya, hanya untuk melihat bahwa Ying San tua, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Suqian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Dokter peri kecil memukul dan memaksa Han Feng mundur, dengan satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapan dinginnya tetap tertuju pada Han Feng. Gaun putih dokter peri kecil berkibar dengan lembut saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggunnya yang memikat samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambutnya yang seperti salju panjang menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan tangan. Dengan menggabungkan ini dengan mata ungu keabu-abuannya, pesona magis yang tidak biasa, tiba-tiba muncul dan menyebabkan kedipan yang tidak biasa muncul di mata sejumlah orang. Namun,
Pesona magis ini menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiao Yan, akan sulit serangannya berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Xuan berada. Saat ini, yang dia bisa hanyalah berharap yang terakhir, bisa menghentikan taktik Xiao Yan yang tidak biasa. Jika tidak hari ini akan merugikannya. Raungan rendah yang menakutkan, ditransmisikan dari dalam gugusan kabut hitam, setelah pikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Hati Han Feng segera menjadi dingin, ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu suara mengunyah muncul. Roh itu terserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan, di bawah cahaya yang kuat itu. Apakah cincin itu yang melakukan trik ini? Hati Han Feng segera menjadi terkejut ketika dia melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tianhuo Zunze yang tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak dengan intens ketika roh yang ganas diserap ke dalam cincin. Ini dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak kabur. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi saat melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah, dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal. Jiwanya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai penderitaan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan bisa menangkapnya. Orang bisa tahu, pelindung Xuan saat ini lumpuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan kemarahan pelindung Xuan terdengar pada saat yang sama. Xiao Yan, kembalikan roh ganas itu ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Roh yang ganas telah terhubung ke roh pelindung Xuan. Sekarang roh yang ganas telah ditangkap, dia akan menderita serangan balasan yang hebat. Dengan kekuatan spiritualnya menderita pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat kemerahan cerah di permukaan cincin. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin itu, untuk melihat situasi di dalamnya mungkin karena cincin itu sendiri atau Tianhuo Zunze. Xiao Yan, roh ganas itu untuk sementara telah disegel olehku. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu hebat dan aku akan segera tertidur. Anda pasti ingat untuk membantu saya memperbaiki, dan menyembuhkan jiwa saya dalam 10 hari. Jika tidak, roh saya kemungkinan besar akan benar-benar tersebar pada saat itu, roh ganas yang telah saya segel kemungkinan besar akan muncul sekali lagi. Suara Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meskipun berhasil menaklukkan roh yang ganas, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukannya dalam 10 hari? Saya tidak meminta Anda untuk sepenuhnya menyembuhkan jiwa saya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama Anda bisa mendapatkan sesuatu, untuk menyehatkan jiwa saya dan membangunkan saya dari tidur saya. Suara Tianhuo Zunze segera terdengar sebagai jawaban. Apalagi, itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu secara acak, untuk memelihara jiwa seseorang. Dia seharusnya bisa melakukannya dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa aku yang kecil pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari. Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tianhuo Zunze sepenuhnya, seperti dia mempercayai Yao Lao. Kehadiran Tianhuo Zunze akan sangat menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hehe,
Aku yang dulu bisa yakin dengan kata-katamu ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Masalah ini sangat penting. Tian Huo Zunze menjadi santai setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dan Xiao Yan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam bisa merasakan sedikit tentang karakter Xiao Yan. Karena inilah dia berani menyerahkan nyawanya kepada Xiao Yan pada saat seperti ini. Meskipun ini sebagian karena situasi yang memaksanya, itu juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tian Huo Zunze semakin lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu menjadi redup. Xiao Yan mengencangkan tinjunya, dan dengan lembut menghembuskan nafasnya ke udara. Dia menarik tangannya yang berisi cincin ke lengan bajunya, sebelum perlahan mengangkat kepalanya, untuk mempelajari pelindung Suan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi oleh Tian Huo Zunze ini, pada dasarnya memberikan pukulan yang fatal bagi yang terakhir. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Suan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Do Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Suan. Sosok hitam ilusi pelindung Suan berdiri agak goyah di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Nafas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk, yang telah ditularkan dari jiwanya menyebabkan dia menderita kerugian yang serius, memiliki dorongan yang hampir gila. Kembalikan roh ganas itu padaku. Saya dapat menggunakan roh saya untuk bersumpah, bahwa saya akan segera pergi. Jika kau mau, aku bahkan bisa membantumu membunuh Han Feng. Tangan pelindung Suan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng yang tidak jauh juga menjadi dingin, ketika dia mendengar kata-kata pelindung Suan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka pelindung Suan ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pelindung Suan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan roh ganas itu kepadamu. Oleh karena itu, Anda mungkin masih memiliki peluang, jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda dan melawan dia. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam. Mata pelindung Suan menjadi dingin, saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, jika Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah sudut hitam, dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan menjadi berantakan. Selain itu, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi atau tidak, sama sekali tidak berbeda. Kemarahan di hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Suan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Semua yang terjadi adalah niat membunuh di dalam hatinya. Sepertinya dia akan diam-diam membunuh pelindung Suan, bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Mulut pelindung Suan terengah-engah, saat matanya yang merah darah menoleh ke arah Xiao Yan dengan suara, "Sua." Keliaran secara bertahap melonjak ke matanya, karena rasa sakit yang luar biasa yang ditularkan dari jiwanya. Nadanya padat saat dia bertanya, apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak? Xiao Yan tetap bersikap acuh tak acuh di hadapan mata gila pelindung Suan. Dia melirik Han Feng dan setengah tersenyum sambil berkata, jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin akan memikirkannya. Aku akan segera bertindak, jika kamu mengembalikan roh ganas itu kepadaku. Pelindung Suan tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Dia buru-buru membuat permintaan lain, saat mendengar kecurigaan dari nada Xiao Yan berkurang. Namun, dia tidak merasakan tatapan di punggungnya yang penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Yan tersenyum saat mereka melihat pelindung Suan. Ejekan di matanya semakin padat. Pelindung Suan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu, setelah merasakan tatapan mengejek Xiao Yan. Terengah-engah dari mulutnya semakin intens. Kekejaman di matanya juga menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, raungan liar akhirnya keluar dari mulutnya. 10 utusan roh, bunuh dia. 10 sosok hitam di dinding gunung tidak ragu-ragu. Mereka tiba-tiba bergegas setelah mendengar raungan pelindung Suan. Segera, 10 rantai besar hitam pekat merobek udara seperti ular berbisa. Mereka menembak ke arah Xiao Yan sambil mengeluarkan suara dentingan. Xiao Yan melebarkan mulutnya, saat dia melihat rantai yang ditembakkan dengan acuh tak acuh. Dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Tangannya bergerak dan membentuk segel. Api itu bergoyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar. Mereka dikepal dengan keras saat mereka meraih rantai. Setelah itu,
Seutas api hijau giok panas mengikuti rantai, dan bergegas menuju 10 sosok hitam itu. Cici. Nyala api memanjat rantai dan segera mengeluarkan gelombang suara, cici. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi lebih redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah, terungkap di dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam dingin berulang kali melonjak keluar dari tubuh sosok hitam ini. Setelah itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran api. Namun, kekuatan utusan roh ini jelas jauh lebih rendah dari pelindung Suan. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil memadamkan bahkan sedikit pun api aneh itu, setelah berjuang cukup lama. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa buru-buru meninggalkan rantainya. Xiao Yan tertawa dingin saat rantai itu lepas dari tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk, yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap, rantai hitam pekat telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiao Yan, rantai api tampak seperti 10 tongkat panjang. Mereka berubah menjadi pancaran api, yang tiba-tiba melesat kembali ke jalur aslinya dengan jentikan jari. Ci. Kecepatan rantai api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu diluncurkan melewati udara yang jauh, dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam itu buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka berada pada level yang sangat berbeda, jika dibandingkan dengan rantai api. Karenanya, sosok itu baru saja bergerak ketika rantai api tiba. Setelah itu mereka seperti pedang tajam yang dengan keras menembus dada mereka. 10 sosok itu segera menegang setelah penetrasi rantai api. Rantainya juga perlahan menjadi lebih lembut. Akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh dari langit. Api hijau giok pada mereka dengan cepat pergi, dan kembali ke tubuh Xiao Yan di depan mata semua orang. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh, yang kekuatannya berada di kelas Do Wang, dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir diam-diam menelan seteguk air liur. Kombinasi 10 ahli Do Huang akan mampu bertarung sedikit, bahkan jika mereka menghadapi seorang ahli Do Huang. Tak disangka mereka sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Cahaya di mata Xiao Yan berangsur-angsur melonjak, setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara angin petir muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Suan dengan cara seperti hantu. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Orang-orang dari Hall of Souls semuanya layak untuk mati. Busur buas terangkat di wajah Xiao Yan, saat telapak tangannya tiba-tiba menghantam, dan nyala api hijau giok menyembur seperti gunung berapi. Serangan cepat oleh Xiao Yan ini, juga menyebabkan ekspresi pelindung Suan berubah secara drastis. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Karenanya, seutas benang api menangkapnya, meskipun dia telah mengelak dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Suan, dengan cepat berkurang saat nyala api menyala. Nyala api telah menyebar pada saat pelindung Suan ditarik sejauh 100 meter. Dia sangat sengsara saat ini. Pelindung Suan terengah-engah saat dia menghentikan tubuhnya. Mata yang dia tembakkan pada Xiao Yan, tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Tepat ketika dia akan berubah menjadi sosok yang kejam, sosok manusia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tatapannya menyapu dan dia segera berteriak dengan marah, Han Feng, bergandengan tangan denganku dan bunuh si kecil ini. Kata-kata pelindung Suan belum mencapai akhir, ketika dia tiba-tiba menegang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah, hanya untuk melihat tangan yang terbungkus doki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah, meski kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, utusan roh itu semuanya telah dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Souls. Oleh karena itu, Anda harus memberikan jiwa Anda kepada saya. Saya akan membantu Anda membalas dendam. Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di dalam mata pelindung Suan. Senyuman kejam terangkat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Suan. Hati mereka tanpa sadar menggigil saat melihat senyum buas di wajahnya. Orang ini hatinya benar-benar kejam. Dia sebenarnya bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik keji Han Feng ini mengejutkan cukup banyak orang. Ketidaksukaannya dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Ying San. Meskipun dia tidak dianggap orang baik,
dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Xuan tanpa keraguan, kemungkinan besar Han Feng dapat memutuskan untuk menyerang Ying San tua, tanpa merasakan beban sedikit pun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini, roh pelindung Xuan secara bertahap menjadi ilusi, setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan pembunuhan yang tidak terduga oleh Han Feng. Han Feng dengan acuh tak acuh, melihat roh yang telah menjadi ilusi ini dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum rakus yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam menggumpal di dalam mulutnya. Itu segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat keras namun agung, menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya melarikan diri di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang sangat tebal, sehingga hampir bisa menutupi pikiran seseorang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas berkembang menjadi 2 kali lipat. Bahkan ada beberapa gelembung yang dibentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar, setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Karena kurangnya kontrol inilah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan, dia juga tidak ragu-ragu ketika dia menelan jiwanya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan tidak lebih rendah dari dokter peri kecil. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Dozong. Dia 1 tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alis Xiaoyan merajut, saat dia merasakan aura yang menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikkan seperti menelan jiwa, bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang dari Hall of Souls mengetahui keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa sangat jijik. Mengandalkan menelan roh pendamping, untuk memperkuat kekuatan sendiri, mungkin menghasilkan gejala sisa yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya bisa mendapatkan kekuatan sementara, untuk jangka waktu tertentu. Aku akan menghadapinya. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan auranya yang meningkat dan dengan lembut berbicara. Bersamaan dengan itu bantu aku mengulur waktu. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas, saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun mungkin ada kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, saya sangat yakin bisa menundanya. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Berusahalah sebaik mungkin, untuk tidak membuka segel dari tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan melirik senyum bergerak pada dokter peri kecil sebelum mendesah pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat dia menjawab dengan lembut, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, lawan yang kita hadapi kali ini tidaklah lemah. Akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka, jika aku tidak membuka segelnya. Xiaoyan tertawa pahit saat mendengar jawabannya. Dia berkata, alasan saya meminta Anda untuk mengikuti di samping saya, adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu letusan tubuh racun yang menyedihkan Anda, akan semakin dekat jika situasi tiba-tiba terjadi, dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki ketenangan pikiran? Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia, daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu, itu karena saya memiliki nasib yang buruk. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apa menurutmu aku akan berpikir seperti itu? Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dokter peri kecil menutupi mulut kecilnya, dan bulu matanya yang panjang menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa terlepas, dan berkata, sepertinya kamu tidak akan seperti itu. Apakah Anda sedang merayu? Jika ya, kalian semua bisa bersiap untuk mati. Suara dingin yang berisi niat membunuh, yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, mengganggu percakapan antara Xiaoyan dan dokter peri kecil. Mata mereka beralih ke Han Feng, yang tergantung di langit yang tertutup kabut hitam. Pada saat ini, tampaknya Han Feng telah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, sedikit ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh yang padat yang sulit dipadamkan menggantikannya.
Han Feng digantung di langit. Di bawah naungan kabut hitam di sekitarnya, yang menjalar ke segala arah, dia tampak seperti iblis yang naik dari neraka, dipenuhi dengan kejahatan dan aura gelap dan dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara kosong. Gelombang doki berwarna abu-abu yang agung, mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir, setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Dokinya kemudian berlama-lama di sekitar tubuhnya. Jejak bau samar-samar muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung di dalam doki, bahkan menyebabkan udara memancarkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas, saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang telah melangkah maju. Matanya menunjukkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan mundur. The Green Lotus Core Flame, Valen Heart Flame, dan bahkan Bone Chilling Flame, diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiao Yan, setelah melihat 3 api surgawi di sekitarnya. Dia segera mendengus dingin. Dengusan itu dibungkus oleh doki yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara sedikit berfluktuasi kemanapun ia melewatinya. Ketidakpedulian dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan doki berwarna abu-abu yang berdiri di sekelilingnya, bergerak dengan peluit, membentuk tirai cahaya doki yang sangat besar muncul di depannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan dengan tirai cahaya doki dengan keras, menyebabkan riak naik ke permukaan. Gelombang sonik tiba-tiba menghantam tirai cahaya. Namun, itu tidak merusak tirai tipis. Ini hanyalah serangan biasa oleh Han Feng. Dia mengepalkan tangannya sekali lagi, dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang setinggi 100 kaki. Pekikan menyedihkan yang tajam, berulang kali dikirim dari pedang panjang itu. Jejak spiritual samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergilah. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikkan jarinya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang berkabut yang sangat besar, bergetar sebelum secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil, saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pedang hitam itu. Doki dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari doki biasa. Dokter peri kecil menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera, gelombang doki yang keabu-abuan mulai menyembur dari tubuhnya, seperti air mancur. Hujan korosif langit. Doki terbang ke langit dan dengan cepat, diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu tersebar dari atas ke segala arah. Tubuh cair berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi, tetapi orang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat samar, muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak mendarat di tanah. Ketika mereka telah menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun, yang naik dan memasuki kembali awan kelabu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi tetesan hujan dan berserakan. Siklus ini berulang tanpa akhir. Tetesan hujan abu-abu tua yang padat jatuh dari langit, saat sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Aura pedang tajamnya melesat ke arah dokter peri kecil. Namun, saat pedang panjang berwarna hitam besar itu menampakkan dirinya, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ditarik oleh kekuatan hisap saat mereka menembak ke arahnya dari segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang panjang memancarkan gelombang suara, cici, saat perlahan menjadi semakin redup. Kecepatan tembusnya juga menjadi jauh lebih lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening, ketika dia melihat pedang panjang kabut hitam itu tampaknya mengalami kesulitan maju, bahkan 1 inci di tengah hujan. Taktik dokter peri kecil memang aneh. Kekuatan racun kuat semacam ini bahkan bisa merusak doki. Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di masa lalu. Sekarang, bagaimanapun itu berbeda. Nyanyian spiritual. Senyuman dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah, dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Bersenandung, pedang panjang kabut hitam bergetar hebat sementara kekuatan spiritual mengalir. Segera, gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh Little Fairy Doctor bergetar sedikit, saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari dalam jiwanya, menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang.
Kekosongan muncul di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat jiwanya rusak. Pedang panjang kabut hitam mengambil celah ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menembus batas hujan. Itu membawa kekuatan tajam saat dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, itu mengarah ke tenggorokannya. Angin kencang menghasilkan jejak darah kecil di leher panjang seputih salju Little Fairy Doctor. Namun, pada saat ini, kekosongan di mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Matanya yang awalnya ungu keabu-abuan, langsung berubah menjadi mata berwarna berbeda yang masing-masing berwarna ungu murni dan abu-abu murni. Pada saat ini, segel dari badan racun yang menyedihkan sekali lagi dibuka. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 115. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.